Pemirsa, insiden penyerangan di Tolikara, Papua kini telah menjadi sorotan publik. Bangsa Indonesia, terutama pihak pemerintah, seakan diingatkan untuk tidak lengah dalam memberikan perhatiannya ke wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Papua memang selama ini kita kenal sebagai kawasan rawan konflik yang memiliki potensi terjadinya disintegrasi bangsa. Penyebabnya cukup beragam, dari mulai masalah kesenjangan sosial, perselisihan antar suku, trauma masa operasi militer, dan kini masalah perbedaan agama yang sebelumnya belum pernah terjadi di bumi cendrawasih tersebut. Sebenarnya apa yang tengah terjadi di Papua dan mengapa masyarakat Papua seakan begitu rentan untuk dibenturkan satu sama lain? Rasanya kini kita perlu mengetahui sebenarnya apa akar dari semua masalah tersebut agar insiden itu nantinya tidak terjadi di Tolikara ataupun juga di belahan daerah lainnya. Dan untuk membahas masalah tersebut, kini telah hadir di studio pengamat masalah konflik sosial ada Mas Raja Juli Antoni. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu, dan kita juga akan bergabung dengan Wakil Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh Papua, Pak Nasir Jamil. Kita sedang berupaya menghubungi Pak Nasir yang ada di Kalibata, Jakarta. Saya ke Mas Antoni dulu. Konflik yang kemudian terjadi baru-baru di Tolikara. Kalau kita tahu kan sebenarnya Papua ini daerah yang memang cukup rawan konflik. Entah itu isu-isu apapun gitu. Nah, yang terjadi kemarin di Tolikara, kalau pada saat Anda mendengarnya pertama kali, Anda sudah artinya sudah sangat maklum dengan kondisi tersebut, atau ini termasuk hal yang mengagetkan juga? Ya, pertama sebagai bagian dari anak bangsa, saya merasa sedih ya bahwa konflik ini terjadi, dan kebetulan terjadinya pada hari yang suci di mana umat Islam merayakannya. Dan ini tentu menjadi pertanyaan besar kita tentang makna kebinekaan kita, di mana orang tidak lagi bisa merayakan kemerdekaannya untuk beribadah, dan hal-hal semacam itu tentu mengganggu kebinekaan kita. Nah, sebenarnya dari aspek teoritis ya, sebenarnya ini bisa dilihat dari tiga teori besar yang biasanya di teori-teori konflik. Pertama, kalau kita melihat dari perspektif primordialisme, artinya agama merupakan satwa yang sangat primordial bagi manusia, dan oleh karena itu agama, apabila agama diganggu, kemudian akan mengakibatkan orang berani sampai misalkan berkorban untuk agamanya gitu. Tapi primordialisme kan tidak hanya kemudian di Papua saja sebenarnya, kan Mas? Artinya itu bukan semacam satu isu penting yang ada di Papua saja, begitu Mas Antoni? Oleh karena itu barangkali perspektif primordialisme tidak cukup memadai untuk menjelaskan itu, bahwa kemudian kemarin ada aspek keagamaan di sana tentu, dan menurut saya pernyataan-pernyataan semacam dinyatakan oleh Pak Yusuf Kala misalkan dengan mengatakan bahwa ini hanya masalah toa, atau kemudian kemarin hari ini kita baca misalkan Mendagri juga mengatakan bahwa ini hanya masalah, tidak masalah sara, tetapi ini hanya miskomunikasi. Menurut saya juga ini simplifikasi. Nah, pendekatan kedua sebenarnya pendekatan strukturalisme ya, yang melihat sesungguhnya konflik itu terjadi bukan karena agama, tetapi lebih karena politik. Tapi ada kelemahan dalam perspektif ini juga, seperti saya katakan tadi, bahwa agama sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah faktor penting di dalam masyarakat. Hal yang penting adalah politik gitu loh. Nah, sintesis dari kedua itu adalah pendekatan konstruktivisme, di mana melihat agama penting menjadi sebuah sumber konflik. Kita lihat misalnya Gidi ya, mempunyai klaim kebenaran terhadap agamanya, spesifiknya aliran mereka, sehingga melarang gitu ya, berani melarang tidak hanya umat Islam bahkan ya untuk beribadah, bahkan juga denominasi Kristen lain juga dilarang beribadah di daerah tersebut. Nah, ini kan persoalan keagamaan sesungguhnya. Jadi bagaimana kemudian kita kembali melakukan dialog yang bersifat teologis yang membuka inklusivisme beragama, sehingga kemudian kita tidak mempunyai klaim kebenaran terhadap agama kita sendiri, tapi kita juga bisa paham bahwa ada orang lain yang juga mempunyai klaim kebenaran pada sisi yang lain gitu. Ya, untuk agama sepertinya semua orang punya klaim seperti itu ya, Mas Antoni. Artinya selalu punya, untuk beberapa orang cukup fanatik terhadap kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Tentu boleh orang mempercayai, semacam di teologi Islam mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar, tetapi dalam konteks ke-Indonesiaan misalkan, bagaimana kita menjadi orang Kristen atau menjadi orang Islam dalam konteks ini bukan negara agama, tetapi negara kebangsaan gitu ya, negara yang kita harus berbagi dengan kelompok, suku, ras yang lain gitu. Nah, ini kan harus diciptakan teologi tadi ya, yang ini. Tapi lagi-lagi ini masuk ke soal politik ya. Jadi tampaknya memang kalau kita melihat studi-studi agama dan konflik, saya misalkan riset di Maluku dan Mindanao, agama
hampir tidak pernah menjadi faktor tunggal yang dapat memicu konflik atau membuat konflik berkelanjutan gitu ya. Atau agama hanya dijadikan seperti perisai atau tameng saja, tapi mungkin ada masalah politik di dalamnya. Kita tahan dulu, kita sapa Pak Nasir Jamil juga yang ada di kawasan Kalibata. Pak Nasir. Selamat petang Pak Nasir. Ya, Veronica. Baik, Pak Nasir, ini terkait dengan konflik yang baru saja terjadi di Tolikara, Papua, begitu Pak Nasir ya. Kalau dari analisis Mas Antoni tadi memang ada beberapa hal atau pendekatan-pendekatan yang memang bisa dijadikan dasar kemudian konflik tersebut. Menurut Anda ini lebih berat ke isu keagamaan sendiri atau perbedaan agama, ataukah ini memang murni politik begitu? Iya, tentu saja kita nggak bisa berspekulasi ya, karena memang menurut informasi yang saya peroleh dari teman-teman yang ada di Papua, mereka menilai bahwa selama ini toleransi antar umat beragama atau kehidupan beragama di Papua atau kehidupan antar umat beragama di Papua itu berjalan sangat harmonis ya. Meskipun memang ada isu-isu yang isu-isu tersebut cenderung membenturkan antara satu penganut agama dengan penganut agama lainnya. Nah, karenanya bisa saja memang seperti yang dikatakan tadi bahwa faktor agama bukan faktor tunggal ya, tapi ada faktor lain di luar faktor agama, dan itu bisa saja memang faktor politik. Nah, karenanya menurut saya apa yang terjadi hari ini itu menjadi sebuah sebuah tantangan bagi pemerintah khususnya ya, dan juga katakanlah organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia untuk memastikan bahwa bagaimana kemudian peristiwa ini tidak melebar kemana-mana, bahwa kemudian faktor-faktor selain faktor agama, katakanlah faktor politik, faktor sosial dan ekonomi juga menurut saya mempengaruhi kenapa kerusuhan itu, penyerangan itu terjadi. Nah, karenanya saya berpikir bahwa situasi ini sangat mencemaskan kita ya, sangat mencemaskan kita karena apa? Karena kita memiliki konstitusi yang mengatakan bahwa kebebasan beragama itu dijamin ya oleh negara. Lalu kemudian ada upaya untuk membenturkan ya antara penganut agama satu dengan penganut agama yang lainnya. Saya tidak bisa bayangkan, Veronica, kalau misalnya dalam suasana misalnya katakanlah 25 Desember hari Natal ketika misalnya ada gereja yang dibakar, tentu reaksinya mungkin akan lebih besar daripada yang seperti terjadi seperti ini. Tapi syukurlah saya lihat bahwa pemerintah bisa mengantisipasi ya, dan ini terlihat dari apa yang dilakukan oleh TNI, Polri dan juga ormas-ormas besar, terutama ormas keagamaan Indonesia yang berusaha untuk menyejukkan perasaan umat Islam sehingga kemudian kekhawatiran bahwa kemudian nanti terjadi perang agama dan lain sebagainya, pernah yang terjadi di Maluku Utara atau di Ternate beberapa tahun silam itu tidak terjadi di Papua. Baik, Pak Nasir, tapi kalau kita melihat kondisi Papua, ada beberapa isu lain atau konflik lain yang memang sempat terjadi di daerah tersebut. Sepertinya daerah tersebut cukup rentan atau sensitif untuk diganggu dalam tanda kutip dengan sejumlah isu-isu, baik itu isu keagamaan, politik, ataupun isu balas dendam misalnya Pak Nasir. Apakah memang konstruksi daerah Papua sendiri begitu, masyarakat di dalamnya, apakah memang sangat rentan Pak untuk itu? Tentu saja karena dia berada di ujung timur Indonesia ya, kemudian juga kita harus akui bahwa di sana masih terkebelakang ya. Tentu saja ini mempengaruhi cara pandang mereka ya, cara mereka menyikapi sesuatu ya. Jadi ini juga merupakan satu warning bagi pemerintah terkait dengan upaya pembangunan di Papua itu sendiri, terutama pembangunan keagamaan di Papua, sehingga kemudian antar umat beragama itu terjadi upaya untuk meningkatkan solidaritas ya di antar umat beragama itu bisa terwujud. Nah, karenanya untuk membantah spekulasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat saat ini, terutama begitu cepatnya informasi di media sosial ya, saya pikir
pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia harus segera mengusut ya, menemukan pelaku atau katakanlah latar belakang motif siapapun pelakunya, menurut saya harus segera ditemukan, karena semakin lama kasus ini terungkap, maka spekulasi itu akan menjalar kemana-mana, dan bahkan barangkali kalau kemudian ini lama diungkap, tidak tertutup kemungkinan kesabaran ya itu akan hilang, sehingga kemudian kekhawatiran yang kita khawatirkan itu bisa saja terjadi begitu. Baik. Baik, Pak Nasir dan juga Mas Antoni, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time Talk.